Dengan pelarangan study tour, industri pariwisata kita bisa chaos, Pak. Pertumbuhan ekonomi kita bakalan tidak tumbuh, bisa mati suri. Saya masih ingat pada tahun 2020, semua industri chaos karena adanya pandemi COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Berjumpa lagi bersama Senja 17 Channel. Nah, ada seorang netizen yang mengkritisi kebijakan Kang Deddy Mulyadi, Bapak Aing, mengenai studi tour. Netizen ini mengatakan bahwa kalau misalkan studi tour dilarang, maka negara akan mengalami chaos dalam ekonomi. Bahkan dia katakan ekonomi akan menjadi mati suri seperti pada COVID-19. Nah, lucu ya, padahal COVID-19 itu kan semua sektor, bukan hanya semua pariwisata. Pantas saja ekonomi menurun ya, sedangkan ini hanya sektor pariwisata saja. Yang sebetulnya yang saya pahami dari Kang Deddy Mulyadi, itu kalau misalkan mau piknik saja, tidak ada masalah. Cuman yang jadi masalah itu tidak boleh menjadi sebuah kebijakan di sekolah yang memberatkan orang tua yang tidak mampu. Itu yang saya pahami. Kalau misalkan mau piknik ya silahkan piknik saja. Itu merupakan hak daripada semua orang kalau piknik. Begitu ya. Mari kita sama-sama saksikan videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Reja. Kepada yang terhormat Bapak Deddy Mulyadi, saya mengucapkan selamat atas dilantiknya Bapak menjadi Gubernur Jawa Barat. Namun sebelum dilantik sampai sekarang, menurut saya banyak kontroversi mengenai kebijakan Bapak. Yang saya garis bawahi adalah kebijakan Bapak tentang pelarangan study tour. Saya bukan bermaksud menggurui, tetapi saya menyampaikan keluh kesah kami yang bergelut di industri pariwisata. Industri pariwisata adalah penghasil devisa terbesar untuk negara kita. Fakta di lapangan, mayoritas 70-80% adalah pelajar. Sisanya 20-30% adalah konsumen umum. Banyak sekali orang yang menggantungkan nasibnya di bidang ini. Industri pariwisata bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut. Saya sebutkan yang dapat menikmati manfaatnya dari industri pariwisata. Yang pertama tentunya ada biro perjalanan, yang dalamnya ada marketing, tour leader, tour guide. Yang kedua adalah perusahaan bis, yang di dalamnya ada kru termasuk supir dan juga kernet, operasional, mekanik, toko spare part, bahkan sampai tukang cuci bus juga dapat menikmati manfaatnya dari industri pariwisata. Yang ketiga, rumah makan yang di dalamnya ada pegawai, penyuplai bahan makanan, petani, dan juga toko pupuk dapat menikmati hasilnya. Yang keempat, ekonomi kreatif. Di dalamnya termasuk UMKM, pengrajin kerajinan, serta penjual makanan. Yang kelima adalah objek wisata edukasi maupun objek wisata rekreasi, yang di dalamnya ada pegawai, penjual asongan di sekitar objek tujuan wisata, bahkan pengamen. Yang keenam, percetakan dan konveksi, yang di dalamnya tentu ada pegawai, toko kain, garmen, dan lain sebagainya. Dengan pelarangan study tour, industri pariwisata kita bisa chaos, Pak. Pertumbuhan ekonomi kita bakalan tidak tumbuh, bisa mati suri. Saya masih ingat pada tahun 2020, semua industri chaos karena adanya pandemi COVID-19. Di tahun berikutnya, yang pertama tumbuh pesat adalah industri pariwisata. Saya yakin Bapak Gubernur adalah orang yang bijaksana, jadi saya mewakili teman-teman yang berjuang demi keluarga di bidang pariwisata, memohon agar Pak Gubernur mengkaji lebih dalam lagi. Terima kasih. Kenapa jadi keberatan ya? Kan yang saya larang studi tour. Nah, berarti selama ini teman-teman sekolah menetapkan kegiatan studi tour, sesungguhnya memang bukan studi tour, sesungguhnya ya piknik. Ya kalau piknik saja, nggak usah pakai bahasa-bahasa yang akademik, tetapi di dalamnya adalah mengajarkan kebodohan dan kebohongan. Jadi kalau piknik ya piknik aja, ibu-ibu mau piknik aja, tetapi tidak boleh menjadi kebijakan sekolah. Gitu. Anak-anak mau piknik aja, tapi tidak boleh menjadi bahwa itu menjadi sesuatu yang bisa diganti kalau tidak berangkat dengan bikin karya tulis dengan bahasa dulu mah bahasa Inggrisnya paper ya.